Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan rasa hormat kami kepada Dr. Maineini selaku perwakilan dari Dekanat FKKM UGM yang berkenan hadir dan memberikan kata sambutan pada pagi hari ini, serta Dr. Bayu Rahadian yang telah memberikan keynote speech-nya tadi dan serta para pembicara yaitu Dr. Etos, dan nanti juga akan membersamai kita Prof. Hari dari Besang, serta para hadirin dan undangan yang menyediakan waktu untuk menghadiri kegiatan workshop kita pada pagi hari ini. Pertama-tama tadi dari banyak pemaparan dari Dr. Bayu, saya sangat terharu sekali bahwa sejak Lokakarya kemarin banyak pihak yang menghubungi kami bahwa dan mengapresiasi bahwa rencana ini memang sangat dibutuhkan oleh pihak Kemenpora. Bahkan kemarin pihak Bappenas yang mewakili hadir juga menyampaikan untuk meminta naskah akademik ini sebagai bahan masukan untuk perencanaan, sehingga memang kami yakin hal ini hanya bisa terwujud jika ada kerjasama antar kementerian. Dan alhamdulillah hasil Lokakarya kemarin juga dihadiri dengan berbagai kementerian terkait dan alhamdulillah ada respon yang cukup baik. Kemudian tak lepas dari itu respon internal juga dari kedeputian, terutama Deputi 3 dan Asisten Deputi di bidang yang Dr. Bayu pimpin ini, ternyata juga sudah menyiapkan strategi yang sangat menurut saya sangat luar biasa untuk bisa mendukung penempatan ahli gizi ini yang tentunya kalau berdasarkan data kita memiliki 34 PPLP dan 16 sekolah keberbakatan olahraga. Nah ini nanti tentunya jika apa yang kita lakukan ini nanti berhasil tentunya bisa membuat dan memperkuat memantapkan diri kita sebagai tenaga gizi dan tenaga keolahragaan di Indonesia. Kemudian tadi saya terima kasih dari Persagi sangat mendukung sekali roadmap perjalanan kita untuk betul-betul mendudukkan diri kita, mengambil satu langkah strategis untuk menempatkan teman-teman ahli gizi kita, terutama ahli gizi masa depan nantinya menjadi tenaga gizi keolahragaan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kami sebenarnya saya selain tim periset juga saya ini ahli gizi Indonesia sehingga punya panggilan dalam hati kami bagaimana nantinya supaya ketika seluruh ide ini bisa terimplementasikan dengan baik, kami pun siap menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan berbagai pedoman penata laksanaan gizi atlet dan tentunya juga nanti terkait standar operasional prosedur yang tentunya menjadi acuan ahli gizi nantinya bekerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tentunya melalui hari ini juga kami mohon masukan apakah nanti pedoman yang sudah kita susun ini sudah sesuai dari kacamata Persagi atau mungkin dari kacamata Kemenpora yang nantinya akan menjadi stakeholder utama kami yang menetapkan atau menerapkan penata laksanaan tersebut. Baik, untuk yang pertama memang dalam menyusun buku pedoman penata laksanaan gizi atlet ini kami tidak instan, kami tidak bekerja dalam hitungan bulan saja karena terkait RISPRO ini, tapi sesungguhnya ini sudah sebenarnya kalau mulai diruntut sudah dipikirkan sejak tahun 2012. Dan bahkan beberapa persentase perjalanannya ini banyak sekali juga sudah diinisiasi bersama Kemenpora dalam hal ini PPITKON juga melalui berbagai rangkaian kegiatan yang tentunya akhirnya pada tahun 2017 itu juga termasuk dari bagian disertasi yang kami kerjakan dan di sini juga ada para penguji kami, pembimbing kami yang menghadiri pada acara workshop hari ini. Dan pada akhirnya kami sudah merasa mantap bahwa ini siap untuk dibawa ke level nasional di ranah kebijakan dan alhamdulillah direspon positif oleh RISPRO LPDP dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan hingga akhirnya hari ini kita bisa bersama-sama melihat persiapan-persiapannya dan tentunya ini
baru start ya, belum final, jadi kita masih banyak PR di kemudian hari. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Bayu bahwa 2020 ini sudah keluar ya pedoman, buku pedoman yang untuk acuan standar di PPLP maupun PPLP daerah terkait bagaimana penanganan atlet di sana. Nah, ini merupakan referensi pertama kami untuk menyusun PPGA. Dan referensi kedua kami, teman-teman dari Kementerian Kesehatan lebih dulu sebenarnya menciptakan buku, ya ada dua buku. Yang pertama di tahun 2014 dan ini buku yang sudah diperbaiki, sepertinya sudah diterbitkan sebelumnya dan ini yang terbaru, mengenai pedoman gizi olahraga prestasi yang berisi tentang asesmen dan teori gizi olahraga di dalamnya. Kemudian di tahun 2013 ini juga sebuah buku pelayanan gizi rumah sakit yang sebenarnya ini juga terus diperbaiki, ada periodisasi perbaikannya dan ini yang tahun 2013 terkait dengan asuhan gizi di rumah sakit. Nah, 3 buku ini sebenarnya yang mendasari kami menyusun buku pedoman penata laksanaan gizi atlet. Nah, di dalam buku PPGA ini sebenarnya ada 5 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan yang nanti kita akan coba kupas satu persatu masing-masing bab. Kemudian bab 2 ada penata laksanaan gizi pada atlet. Bab 3 ada asuhan gizi atlet. Bab 4 penyelenggaraan makanan atlet dan bab 5 tentang keamanan makanan. Nah, ini keterbaruan dari buku yang tadinya sudah diterbitkan sebelumnya adalah di bagian bab 4 dan bab 5. Ini adalah sesuatu hal yang sangat baru yang kami memang sudah sesuaikan dengan keadaan dan kondisi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di lapangan, kemudian masukan dari berbagai pihak. Dan tentunya hal ini disusun juga berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan dan referensi ilmiah terkini. Dan nantinya buku ini direncanakan akan diterbitkan oleh Gamma Pers dan tentunya bisa diakses semua pihak untuk bisa memiliki dan belajar tentang buku pedoman penata laksanaan gizi pada atlet. Baik, untuk yang pertama memang di dalam pendahuluan ini kami menyajikan terkait dengan standar operasional prosedur atau SOP ahli gizi di lingkungan atlet. Nanti akan ada sesi khusus, saya akan mendetailkan setelah ini bagaimana standar operasional prosedur SOP ahli gizi di lingkungan atlet. Kemudian yang kedua, merujuk pada proses pelayanan gizi itu harus berprinsip pada ADIME, ya, maka dalam buku ini pun kami juga menyajikan prinsip ADIME dan terapi diet pada kondisi khusus. Dalam hal ini adalah atlet atau kelompok atlet, ya. Dan yang ketiga ada penyelenggaraan makanan atlet pada berbagai kondisi dan lokasi, mengingat atlet ini selain dalam training center, dia juga bisa dalam sebuah perjalanan yang terus-menerus, ataupun dia juga ada di dalam sebuah event arena. Dan tentunya proses penyelenggaraan makanannya akan sangat berbeda, maka hal itu kita perlu juga menyampaikan di sini lebih spesifik, dan memang akan nampak sekali perbedaannya dengan penyelenggaraan makanan pada umumnya. Kemudian ada petunjuk penyusunan menu pada atlet, dan yang terakhir ada keamanan pangan untuk menjamin makanan yang dikonsumsi atlet. Karena banyak ternyata ketika penyelenggaraan makanan pada atlet ini tidak dikontrol dengan baik keamanan pangan, kami juga pernah menemukan kasus-kasus keracunan di event arena atau di perlombaan atlet, dan tentunya itu akan sangat mencoreng nama baik penyelenggara. Kemudian banyak nanti akan ada negara-negara yang pulang tidak menyelesaikan kompetisinya, dan tentunya prestasi atlet, performa atlet tersebut akan berpengaruh dengan keadaan keamanan pangan yang tidak terjamin. Nah, oleh karena itu kami mencoba membuat bagan penata laksanaan gizi pada atlet yang tentunya ini dikaji berdasar juga melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang tenaga keolahragaan, di mana di situ ahli gizi disebut sebagai tenaga keolahragaan, dan oleh karena itu
belum ada banyak orang yang tahu sebenarnya ahli gizi nanti kerjanya apa di kalau sebagai tenaga keolahragaan, atau karena selama ini orang-orang hanya tanya menunya apa sih gitu. Menunya apa? Menunya pelatih selalu menanyakan menunya apa. Padahal ruang lingkup pelayanan gizi atlet itu tidak hanya menu, ada banyak proses yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum kita menetapkan menu yang tepat untuk atlet tersebut. Nah, sehingga kami membuat rangkuman proses penata laksanaan gizi pada atlet di pusat pelatihan yang meliputi proses pengkajian, ya, proses pengkajian di bagian paling atas, yang nanti diikuti proses pencatatan identitas atlet dan anamnesis riwayat terkait gizi. Kemudian kita melanjutkan dengan proses asesmen antropometri terkait dengan tinggi badan, berat badan, komposisi tubuh, dan somatotype. Kemudian asesmen biokimia terkait dengan gula darah, asam urat, hemoglobin, hematokrit, kolesterol, laktat darah, dan profil urin. Kemudian yang selanjutnya melakukan asesmen fisik klinis terkait dengan tekanan darah dan denyut jantung, dan asesmen asupan. Ya, bisa atau dietary atlet yang bisa menggunakan 3 kali 24 jam recall dan semi kuantitatif fleet record. Nah, kemudian dari hasil anamnesis ini kita juga melakukan penelaahan bersama dengan pelatih terkait periodisasi latihannya. Jadi titik perbedaannya adalah bahwa kita harus berintegrasi, berhubungan langsung dengan pelatih untuk memahami periodisasi latihan atlet yang kita tangani. Bagaimanakah riwayat aktivitas fisiknya, bagaimanakah indikator performanya, bagaimanakah pola latihan atlet, inilah yang menjadi dasar pengkajian latihan atlet dan nanti menjadi dasar kita untuk menetapkan diagnosis gizi. Setelah kita menetapkan diagnosis gizi, memang kita punya buku panduan diagnosis gizi, tetapi tidak semua problem yang ada di dalam daftar buku diagnosis gizi itu related dengan atlet, tetapi ada banyak yang sudah terkode di situ yang bisa diambil untuk kepentingan atlet. Dari sana, dari diagnosis gizi, kita bisa menetapkan intervensi gizinya. Apakah seorang atlet ini perlu ekstra makanan sampai berapa kalori, kemudian ekstra sport food ataupun ekstra suplemen yang dibutuhkan. Nah, ini ditetapkan dalam proses intervensi gizi. Nah, sehingga nanti ada 2 pendekatan utama untuk keberhasilan intervensi gizi. Yang pertama adalah edukasi dan konseling, dan ini sudah kita support sistem pembuatan nutrition profile, ya, yang sudah bisa berbasis web based. Jadi nanti seluruh hasil pengkajian dimasukkan ke dalam sistem yang sudah kita kembangkan, dan ini nanti juga akan kita serahkan di PPLP dan SKO yang akan kita uji cobakan. Sehingga nanti dengan mudah ahli gizi yang bekerja di situ sudah memiliki semacam rekam medik pada masing-masing atlet yang dikawalnya atau yang di-assess-nya. Dan kita sebut itu sebagai nutrition profile. Kemudian leaflet dan BMP ini memang seperti senjata utama kita sebagai ahli gizi untuk melakukan edukasi dan konseling, tapi tentunya ada banyak inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan. Setidaknya ini adalah standar minimal yang bisa dilakukan. Kemudian pendekatan yang kedua terkait dengan penyelenggaraan makanan. Nah, penyelenggaraan makanan ini ada 2 pendekatan lagi. Yang pertama, penyelenggaraan makanan dalam asrama atau pusat pelatihan, kemudian saat dia perjalanan atau traveling atlet, dan pada saat lokasi pertandingan atau di event arena. Karena ternyata Bapak Ibu harus pahami penyelenggaraan makanan di event arena itu sangat tergantung panitia lokalnya. Jadi akan ada banyak gap-gap pemenuhan gizi yang tentunya tidak bisa disediakan oleh panitia lokal. Nah, oleh karena itu ahli gizi yang membersamai atlet harus dipahamkan hal tersebut sehingga sudah melakukan persiapan bagaimana menetapkan
pemenuhan makanan atlet pada lokasi pertandingan ataupun bahkan di saat perjalanan. Karena kalau kita membawa atlet ke luar negeri, lintas benua, itu terasa sekali bahwa kalau kita tidak membekali perencanaan penyelenggaraan makan saat perjalanan ini, yang terjadi atlet-atlet kita akan suffering dengan jet lag dan akhirnya karena terkait anggaran biasanya kita datang H-1, jadi tidak sempat istirahat, besok sudah tanding. Nah, kalau tidak ada strategi gizi di sana, akhirnya saat tanding kita dalam posisi low performance. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian pemberian diet individu. Kenapa ini ada juga pendekatan individu? Karena ternyata atlet itu akan ada punya kebutuhan-kebutuhan khusus sesuai cabang olahraganya, sesuai kondisi dia dalam periodisasi latihannya, sehingga nanti masing-masing individu harus kita buatkan etiket makan individu, yang itu nanti mewakili dirinya saat sedang latihan, tanding, maupun fase recovery atau pemulihan. Nah, tentunya sistem yang terintegrasi ini harus dimonitoring dan dievaluasi secara berkala dengan pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga data-data tersebut bisa dipakai sebagai riset dan pengembangan. Dan tentunya harapannya seluruh proses terintegrasi dengan sistem yang baik, dengan dukungan pencatatan dan pelaporan yang baik juga bisa memonitor, menghasilkan atlet dengan status gizi yang baik dan performa atlet yang optimum. Jadi ini adalah penata laksanaan gizi atlet yang kita bikin, yang kita formulasikan untuk kita sampaikan kepada Kemenpora yang nantinya akan dikerjakan oleh ahli gizi yang akan bekerja di PPLP maupun di SKO. Nah, sehingga jelas sekali bahwa tujuan kita membuat penata laksanaan gizi atlet ini ingin menciptakan proses pelayanan gizi olahraga yang berkualitas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan untuk atlet. Dan tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mampu melakukan penilaian status gizi yang aman, efektif, dan berbasis bukti, kemudian menyusun asuhan gizi yang terstandar, memberikan menu dan pelayanan makan yang terbaik, melakukan edukasi dan konseling gizi, baik bagi atlet sendiri, pelatih, tim manajerial maupun organisasi olahraga, serta tentunya melakukan pengkajian dan penelitian aplikasi di bidang olahraga. Nah, untuk bab 3, selanjutnya kita mengupas banyak hal terkait dengan ADIME, mulai dari bagaimana menjalankan proses anamnesis, riwayat penyakit gizi dan fase latihan, kemudian asesmen antropometri, kita berikan dasar teori yang cukup kuat di dalam buku tersebut. Kemudian yang tahap ketiga yaitu asesmen biokimia darah dan urin, kita juga berikan evaluasi termasuk kajian-kajian yang mendukung kenapa pemeriksaan biokimia darah ini penting. Kemudian asesmen fisik terkait dengan pemeriksaan klinis dan conditional medicine yang berhubungan dengan keadaan kesehatan yang tentunya pada stage 3 dan stage 4 ini perlu kolaborasi antara tenaga kesehatan yang bekerja sebagai tenaga keolahragaan. Karena ada beberapa stage di sini yang sebenarnya beririsan kompetensinya yang bisa dilakukan oleh dokter maupun perawat yang ada di lingkungan training center atlet. Kemudian yang stage 5 yaitu assessment asupan makan dan minum, dan stage 6 adalah analisis dan interpretasi hasil anamnesis, dan stage 7 adalah menetapkan diagnosa gizi. Insya Allah di dalam buku dan di bab 3 ini kita sudah menyampaikan penguatan-penguatan materi yang diperlukan sehingga nantinya ahli gizi bisa melakukan tahapan itu secara benar, secara terstandar, dan menetapkan intervensi gizi serta monitoring serta evaluasinya itu dengan baik. Kemudian ini yang saya sebut beberapa jurnal yang sudah kita baca, ternyata ada beberapa pendekatan terapi diet yang dilakukan oleh atlet. Dan ternyata pengkajiannya ini terus berkembang, bisa jadi ini nanti akan terus diupdate terapi diet yang diterapkan pada atlet. Termasuk dengan konsep pemberian piramida makan di mana kita harus tetap mengandalkan atau bertumpu berpondasi kuat terhadap pemenuhan asupan harian dengan balance diet.
Lalu kita mulai berpikir bagaimana menerapkan sport food bila mana kebutuhan itu sudah jauh di atas AKG dan tentunya butuh penambahan suplemen yang memang harus kita intervensikan kepada atlet apabila lagi-lagi ada kondisi-kondisi yang mengharuskan suplemen tersebut masuk. Tentunya setiap program intervensi dari ketiga level piramida makanan ini harus dikomunikasikan dan diputuskan bersama oleh seorang ahli gizi. Nah, banyak diet yang kita sampaikan secara singkat di dalam buku tersebut, yaitu ada 9 diet, yaitu diet rendah karbohidrat tinggi PUFA, diet tinggi karbohidrat, diet adaptasi pencernaan, diet saat hari pertandingan, diet manajemen berat badan, diet vegetarian, diet pembentukan otot, diet untuk recovery, dan diet untuk injury. Jadi ternyata nanti apabila berkutat dengan atlet, ada banyak cabang olahraga yang lebih pas diterapkan dengan diet vegetarian. Ada cabang olahraga yang harus betul-betul menerapkan diet manajemen berat badan. Ada cabang olahraga yang nantinya butuh pembentukan otot. Nah, sehingga ada diet-diet yang harus disampaikan di sana secara spesifik. Namun demikian juga kalau kita mengacu pada periodisasinya, semua 9 diet ini bisa diterapkan. Ketika seorang atlet dalam fase carbo loading, dia bisa menerapkan diet tinggi karbohidrat. Seseorang dalam fase recovery atau injury, maka pendekatan diet untuk recovery atau diet untuk injury yang kita terapkan. Sehingga kalau kita mengacu pada kebutuhan periodisasinya, 9 diet ini hampir semua pasti bisa diterapkan pada semua kelompok atlet dan semua kelompok cabang olahraganya. Kemudian yang bab 4 terkait dengan penyelenggaraan makanan atlet. Penyelenggaraan makanan atlet ini sebenarnya ada 2 tipe yang terjadi di lapangan atau di SKO maupun PPLP. Yang pertama, penyelenggaraan makan atlet ini melibatkan pihak catering, ya. Yang kedua, cateringnya terintegrasi di dalam pusat pelatihan tersebut. Nah, sehingga otomatis akan mempengaruhi peran ahli gizi olahraga yang bekerja di sana. Kalau ahli gizi olahraga yang non-catering, artinya cateringnya melekat pada training center itu, maka penyelenggaraan makanan dari proses penyusunan kebutuhan gizi sampai dengan pemorsian, distribusi, dan penyajian makan menjadi tanggung jawab ahli gizi tersebut. Tetapi apabila penyelenggaraan makanannya itu disubcateringkan, ya, peranan ahli gizi ini nanti pada bagian pengadaan bahan makanan, pemesanan, pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan, persiapan dan pengelolaan bahan makanan, ini menjadi tanggung jawab catering tersebut yang tentunya selama ini kalau dalam perjanjian tender dengan pihak PPLP maupun SKO harus melibatkan ahli gizi di situ. Namun karena ahli gizi yang dilibatkan selama ini hanya sebatas menu, ya, sehingga ya selesai di situ karena dia bekerjanya untuk subcatering, bukan untuk atlet dalam penyelenggaraan makan atlet secara menyeluruh. Nah, oleh karena ini kami mencoba memperkenalkan di sini bahwa ahli gizi tidak hanya bekerja pada seputaran menu atau seputaran pemesanan bahan makan, menyimpan bahan makan, persiapan dan pengelolaan di bidang food service, tapi dia harus mampu memberikan tata kelola yang komprehensif, mulai dari pelayanan gizi atau asuhan gizi dan penyelenggaraan makanan bagi atlet. Nah, kemudian juga pemberian makanan pada atlet tadi disampaikan bahwa harus menyesuaikan dengan periodisasi latihannya. Nah, sehingga nanti utamanya terkait dengan food service memang harus ada ahli gizi di sana sehingga makanannya tidak sama ketika atlet masuk dalam periode persiapan, periode pertandingan maupun periode pemulihan. Kalau ada ahli gizi yang mendampingi secara penuh di training center, dia akan bisa membantu mensupport bahan makanan atau terapi diet spesifik sehingga dia bisa membantu atlet-atlet tersebut
mencapai performa yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan pelatih juga. Nah, oleh karena itu, kalau sekali lagi, kalau ahli gizinya hanya dititipkan di catering yang memenangkan tender kita, maka yang terjadi adalah banyak hal yang gap yang akan muncul sehingga kebutuhan gizinya kurang optimum. Dan ini tadi saya sampaikan berbagai bentuk penyelenggaraan makanan di Pusat Pelatihan Training Center. Ini adalah satu atlet andalan kita, waktu itu kita membersamai di SKO Ragunan, waktu belum pindah ke Cibubur, ini Dr. Bayu. Masih ada Egy Maulana Fikri di sana, sekarang menjadi atlet andalan nasional untuk sepak bola. Ini kami bersama duduk di meja makan, sehingga edukasi ini sangat melekat, kemudian juga apresiasi para atlet terhadap kami pun juga sangat bagus, sehingga edukasi yang diberikan ini bisa masuk dan bisa direkam oleh mereka. Nah, oleh karena itu kalau nggak ada ahli gizi yang mendampingi, maka suasana meja makan ini ya cuma suasana yang hanya sekedar mengambil makan selesai. Gitu. Padahal kalau ada ahli gizi di situ mendampingi makan, maka suasana juga akan lebih nyaman, ada banyak interaksi di sana yang tentunya menimbulkan wawasan baru tentang gizi pada atlet. Kemudian saat dalam perjalanan atau traveling, ini juga menjadi suatu hal yang menantang buat ahli gizi supaya mengedukasi mereka kalau memilih jajanan itu yang sehat. Karena selama kita berada di mendampingi atlet dalam perjalanan, mereka bisa makan asal-asalan aja gitu. Lah ini tentunya akan mengganggu performa dan nanti malah menjadi masalah saat tiba di lokasi pertandingan. Kemudian saat di lokasi pertandingan atau event arena, kita juga harus memastikan sistem penyediaan makan seperti apa yang dilakukan panitia. Kadang-kadang hanya makanan pokok, mereka tidak menyiapkan snack atau ekstra makanan yang lain. Nah, kalau sudah begini, kalau nggak ada ahli gizi yang menemani, nanti tidak punya solusi bagaimana menambahkan makanan yang memang dibutuhkan oleh atlet tersebut. Ya. Jadi ini penting mendampingi saat di lokasi pertandingan maupun event arena. Nah, sehingga kami membuat sangat detail di dalam buku tersebut yang nanti kami harapkan bisa dipakai sebagai acuan. Sekali lagi, acuan dari perencanaan penyelenggaraan makan atlet ini memiliki banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Yang coba kami berikan di sini adalah membagi cabang olahraga berdasarkan kebutuhannya. Kalau di Kemenpora kemarin saya lihat Dr. Lili menyampaikan ada pembagian cabang olahraga berdasarkan permainan, kemudian olahraga terukur, bela diri, dan akurasi. Tetapi dalam konteks pelatih memang ini berdasarkan indikator performanya. Tapi dalam konteks gizi kita membaginya berdasarkan tingkat kebutuhan gizinya. Jadi ringan ini artinya kebutuhan gizi yang relatif masih tidak jauh dari AKG, sedang itu juga sudah 1000 sampai 1500 di atas AKG, berat juga sudah lebih lagi, apalagi yang berat sekali. Jadi kita membaginya berdasarkan kebutuhan gizi. Kemudian kebutuhan kalori yang saya sampaikan di situ adalah perkiraan. Akan sangat mungkin sekali kebutuhannya melebihi dari itu. Nah, sehingga maka perlu ahli gizi yang bisa meresepkan, menghitung persis sebetulnya seberapa kebutuhan kalori. Termasuk harga makanan. Harga makanan yang coba saya plot di sini adalah harga makanan yang tentunya banyak sekali faktor pertimbangannya. Ya, jadi apakah ini hanya 3 kali makan dengan 2 kali snack, jadi untuk pengadaan sport food, suplemen itu di luar harga makanan itu, kemudian tingkat kemahalan di suatu daerah. Ya, jadi ini belum mempertimbangkan itu. Kemudian kita juga membagi dari kebutuhan kalori tersebut, berapa yang dipenuhi melalui makanan utama, berapa yang dipenuhi melalui sport food, dan berapa yang dipenuhi melalui food supplement. Ya, saya kira kalau teori mengenai ini sebenarnya dalam pelatihan-pelatihan kami bekerja sama dengan platform-platform course yang luar biasa berkembang saat ini di Indonesia. Ini sudah banyak saya kupas, sudah saya banyak kasih pelajarannya, tapi jangan khawatir, di dalam buku ini pun kami jelaskan tentang kategori sport food dan food supplement yang biasa dikonsumsi oleh atlet. Dari sana kita juga membagi alternatif pilihan sumber bahan makanan pada beberapa kelompok cabang olahraga tersebut.
dan yang paling khusus adalah pada penggunaan sport food, kapan pada kategori olahraga sedang yang dibutuhkan, kemudian jenisnya apa, otomatis semakin berat cabang olahraga, variasi sport food yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian setelah itu dalam buku tersebut kami juga menyampaikan rencana pemenuhan asupan zat gizi atlet. Contohnya misalkan ini kita ambil pada kategori berat sekali yang tadi sampai 4.000 lebih kalorinya. Kita menyusunkan di sini bagaimana pemenuhan porsinya. Ya, kita bisa lihat golongan karbohidrat ada 11 porsi yang harus diberikan mencapai 1.900 kalori dan seterusnya untuk semua golongan termasuk golongan sport food. Ya. Dari panduan ini kita turunkan menjadi panduan penyusunan etiket makan olahraga untuk berbagai kategori. Kebetulan yang saya cuplik di sini kategori berat karena kalau kategori berat pemanfaatan sport foodnya terlihat sekali. Ya, kapan kita akan memberikan sport food di timing makan mana? Apakah makan pagi, selingan pagi, makan malam, selingan malam, makan siang ataupun selingan sore. Dan kami perlu ingatkan lagi, ini adalah acuan standar. Sehingga nantinya ahli gizi harus penuh inovasi dan berkreatif untuk bisa membuat waktu makan yang disesuaikan dengan latihan atlet atau perlombaan atlet. Ya. Ada beberapa cabang olahraga yang latihan itu 1 hari full, 4-5 jam, tapi selesai. Tapi ada yang 1 hari 2 kali, jadi pagi cuma 2 jam, sore 2 jam. Kemudian ada juga kalau di perlombaan dia bisa full 1 hari dan ada yang 1 hari bisa masuk tanding beberapa kali. Nah sehingga dengan kondisi itu skill ahli gizi dituntut untuk bisa menyesuaikan pengaturan jam makan pada atlet. Nah setelah itu kami biasanya menyusun lebih sederhana lagi per etiket makan ya untuk atlet. Biasanya satu orang atlet dia bisa punya 3 etiket makan ketika dia ringan, berat, dan sedang. Ya, karena biasanya ini akan mempengaruhi bagaimana dia mengambil makanannya di meja makan. Awal-awal biasanya kita bantu dengan porsi, lama-lama kita coba mereka mengambil secara mandiri dengan pendampingan dan harapannya nanti mereka mulai terbiasa bagaimana mengambil nasi dengan porsi 2,5 ya, kemudian protein dan yang lain sebagainya. Lah tentunya standar-standar porsi ini harus terintegrasi dengan dapur sehingga dapur benar-benar menyediakan makanan yang hewaninya sesuai dengan standar yang kita inginkan. Yang terakhir adalah bab tentang keamanan makan. Ya ini saya kira penguatan saja di dalam buku tersebut untuk mengingatkan bahwa kasus-kasus keamanan makan pada atlet itu juga banyak terjadi. Sehingga prinsip higien sanitasi, kemudian pengendalian mutu, kemudian hal yang perlu diperhatikan, serta layout ruang atau tata letak dapur dan ruang makan itu juga kami sisipkan di sana. Karena sebagian besar penyajian makanan pada atlet itu menggunakan pendekatan buffet area atau prasmanan. Dan ini nanti di dalam buku sudah kita lengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan, termasuk bagaimana lampiran formulir asesmen asuhan gizi, kemudian lampiran nutrition profile atlet atau yang tadi saya sebut rekam medisnya ya, kalau ini rekam jejak gizinya ya dari seorang atlet, dan ini juga sudah ada software yang kita kembangkan, nanti tinggal bisa dipakai, kemudian leaflet dari bahan makan penukar, dan tentunya lampiran-lampiran contoh etiket, kemudian lampiran contoh master menu, kemudian lampiran terkait dengan formulir-formulir pengawasan mutu makanan. Nah yang terakhir dari slide ini saya sampaikan bahwa dalam sebuah jurnal yang saya baca bahwa asuhan gizi pada atlet ini juga berjenjang. Jadi mulai pada asuhan gizi pada anak-anak usia dini, kemudian pada level PPLP atau SKO yang sedang kita akan tangani ini, dan level elit atlet yang biasanya dipegang oleh KONI atau induk cabang olahraga. Nah, kalau melihat pertahapan ini, ya ini sebuah isu sebenarnya yang ingin saya lemparkan dan tentunya nanti butuh banyak
pandangan dari semua orang bahwa peran dari level grassroots usia dini sampai dengan PPLP dan SKO ini masih bisa ditangani oleh nutritionist atau sport nutritionist. Ya, kenapa? Karena di sana masih terutama untuk anak usia dini dia prinsip pada balance diet, kemudian variety diet, kemudian support yang terkait dengan perkembangan. Kemudian bagaimana membuat anak-anak itu tertarik dengan makanan, kemudian bisa mencoba berbagai makanan dan melibatkan orang tua, pelatih tentunya untuk bisa mensupport mereka menerapkan kebiasaan makan yang sehat. Jadi pada level penanganan atlet usia dini, nutritionist bisa memberikan atau sport nutritionist bisa memberikan kontribusinya di sana. Demikian halnya di PPLP dan SKO, ini butuh sekali ahli gizi juga yang di level sport nutritionist, karena memang sifatnya tinggal nanti ditambahkan penguatan-penguatan pelatihan yang nantinya akan dikawal oleh Besang maupun LSP-LSP yang mengembangkan. Nah, untuk yang elit atlet, ini sepertinya sudah membutuhkan profesi spesifik, yaitu yang kita sebut dengan sport dietitian. Karena akan ada perbedaan level KKNI-nya di sana dan kewenangannya yang sudah diatur semuanya, ada peraturan yang mendukung untuk itu. Karena untuk elit atlet, ya ini pendekatannya adalah tailored nutrition based on specific need. Jadi sangat-sangat individu. Yang sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukannya secara individu adalah sport dietitian atau mahasiswa profesi. Tinggal nanti mungkin silakan AIPGI maupun AIPFOGI melalui prodi-prodi yang membentuk mahasiswa alumni gizinya nanti menerapkan, menyesuaikan kurikulumnya sehingga mampu untuk menjadi sport dietitian di saat menempuh pendidikan profesi. Ya, karena ini cukup ada perbedaan yang nyata, hal-hal yang diperuntukkan terkait pendekatan asuhan gizinya. Nah, sehingga hal ini yang saya lempar kepada kalayak atau para audiens di sini. Sekiranya memang masih ada banyak masukan yang harus kita tampung dan harus kita terima, karena lagi-lagi semua ini adalah embrio yang bertujuan untuk meningkatkan peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada waktu yang berlebih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.